yaitu jalan dalam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan saya yakin panjenengan yang dipilih oleh Allah, panjenengan disayang oleh Allah, pramila saking menika panjenengan saged disuwanaken teng mriki dening Allah kagem pados ilmu. Kaping kalihipun salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, sebagai suri tauladan kita, dan yang memberi syafaat kita kelak fi yaumil akhir. Mudah-mudahan Rasulullah memberikan syafaatnya dumateng kula lan panjenengan sami ingkang estu-estu nglampahi punapa ingkang dados ajakanipun Rasulullah, estu ingkang nebi punapa ingkang dados awisanipun Rasulullah saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami saged cecepangan kalih Allah dan Rasulnya sampai nanti ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu ingkang kawula hormati, saderengipun pripun Bu kabaripun ing sonten menika sae nggih? Alhamdulillah. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Mugi-mugi Allah tansah paring sehat dumateng kula lan panjenengan sami, dipun mudahaken segala urusannya, dipun lancaraken rezekinipun, lan mugi-mugi kula lan panjenengan saged istiqomah selalu di jalannya sampai ajal menjemput kita nanti. Ibu, sebelum kita ngaji di sini saya ingin bercerita sedikit. Dalam suatu hadis itu diterangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata kepada para sahabatnya. Di suatu saat Rasulullah itu bersama para sahabat. Rasulullah itu berkata, "Wahai sahabatku, aku sangat merindukan saudaraku. Wahai sahabatku, aku sangat merindukan saudaraku." Terus para sahabat yang ada di sampingnya itu berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah saya ini saudaramu? Wahai Rasulullah, bukankah saya ini saudaramu?" Rasulullah menjawab, "La, kalian bukan saudaraku, tetapi kalian adalah sahabatku." Terus siapa ya Rasulullah yang telah menjadi saudaramu? Siapa ya Rasulullah yang termasuk saudaramu itu? Siapa ya Rasulullah? Rasulullah itu menjawab, yang menjadi saudaraku adalah orang yang tidak pernah melihatku, orang yang tidak pernah menatap wajahku, orang yang tidak pernah berbicara denganku, orang yang tidak pernah bersalaman denganku, tapi mereka itu adalah beriman kepadaku, mereka itu mengikuti ajakanku, mereka itu juga menjalankan, mencontoh apa yang telah saya lakukan. Kira-kira dengan persyaratan menika wau panjenengan ketut napa mboten Bu? Insya Allah ketut. Dan itulah Ibu yang dirindukan oleh Rasulullah. Rasulullah merindukan kalian. Kenapa kalian tidak pernah melihatnya, tidak pernah berkata-kata dengannya, tidak pernah bersalaman dengannya, tapi panjenengan saged beriman kepada Rasulullah, saged mencontoh, saged meneladani apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka berbahagialah, itulah yang dirindukan oleh Rasulullah, bukan sahabatnya, tetapi yang dirindukan oleh Rasulullah itu adalah saudaranya. Dan kula lan panjenengan sami saged berharap mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dirindukan Rasulullah hingga ajal menjemput kita. Sebagai bukti kerinduan kita kepada Rasulullah, maka kita sarang-sarang bersalawat Ibu ya. Maka ketika saya membacakan sedikit bacaan, nanti tolong jenengan jawab Nabiullah Muhammad, ngeten ya Bu. Ini nadanya Nabi, ngene contohnya gini. Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, gitu ya. Jawabnya
Nabiullah ketika saya mengangkat tangan nanti panjenengan jawabnya Nabiullah Muhammad ngeten nggih. Cobi sareng-sareng Nabiullah Muhammad. Nabiullah Muhammad lagi. Nabiullah Muhammad lagi. Nabiullah Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad, manusia yang ku cinta, Nabiullah Muhammad, manusia yang ku puja, Nabiullah Muhammad, Nabi penuntun umat, Nabiullah Muhammad, Nabi pemberi syafaat, Nabiullah Muhammad, manusia yang ku rindu, Nabiullah Muhammad, manusia yang ku tunggu, Nabiullah Muhammad, Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim, Bibul ladhi turja syaka syafuhu li kulli hawmin hina ahwali mutahimin. Manusia idolaku Nabiullah Muhammad, manusia pujaanku Nabiullah Muhammad, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim, huwallazi atuhu li kulli haulin minal ahwali mutaqin. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah Ibu Rasul kita yang selalu merindukan kita di surganya. Dan mari kita sambut rindunya Rasulullah dengan menjalankan apa yang beliau kerjakan, dengan menjalankan apa yang beliau ajarkan, dan menjauhi apa yang beliau larang. Mari kita pantaskan diri saya, diri kula lan panjenengan sami sebagai umat yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dirindukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi sebagai pengingat ketika kita itu punya Rasul yang sangat merindukan kita semua, dan mudah-mudahan besok atas kerinduan kita ini semuanya dapat berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bersamaan dengan kerinduan Rasulullah, di sini mari kita ngaji bareng-bareng, yaitu 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Masya Allah Ibu. Jadi di sini ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Siapakah keempat golongan itu? Siapakah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Rasulullah dan oleh surganya Allah itu? Di sini kita belajar bersama-sama. Ibu, surga itu identik dengan keindahan dan identik dengan kenikmatan.
ketika kita sudah sampai di surga, maka yang ada di sana hanyalah keindahan, yang ada di sana adalah kenikmatan. Panjenengan kok ketika di dunia itu capek dengan ibadah kalian, panjenengan lelah dengan menghadiri majelis taklim seperti ini, panjenengan kesel dengan ibadah-ibadah yang lain, itu semua nanti ketika di surga akan sirna Ibu. Rasa yang lelah, capek, yang letih, itu semua akan hilang, diganti dengan kenikmatan dan keindahan ketika di dalam surga. Begitu juga ketika kita di neraka, semua kelezatan di dunia, semua kemewahan di dunia, semua keindahan di dunia itu juga akan sirna. Yang ada adalah azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampean pun usah susah lek neng donya ki kesel songkong ibadah, neng donya capek dengan ibadah kita, nanti capek itu akan sirna, diganti oleh Allah dengan kenikmatan dan keindahan yang luar biasa. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang itu di neraka, ketika hidupnya itu sangat bahagia dengan berbagai fasilitas yang ada, rumahnya mewah, makanannya enak-enak, terus apa nih Bu? Pokoknya sembarangnya enak, lah itu nanti Ibu akan hilang. Kenikmatan yang panjenengan rasa neneng donya kuwi ilang kabeh. Yang ada hanya apa Bu? Azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedhenengan pun susah, umpama neneng donya susah ora dadi apa, sing penting di akhirat nanti kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang saya hormati, hal ini ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang artinya di dalam hadis Ibu, di dalam hadis itu diterangkan bahwasanya 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang artinya surga merindukan 4 golongan, yaitu orang yang membaca Al-Quran. Masya Allah, di sini ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama yaitu orang yang membaca Al-Quran, yang kedua adalah menjaga lisannya, orang yang kedua adalah orang menjaga lisannya, yang keempat adalah orang yang memberi, nah, yang ketiga adalah orang ya berarti tidak ngantuk, jane yo wesel campur capek, tapi alhamdulillah panjenengan semangat ya. Yang ketiga adalah memberi makan orang yang lapar. Yang keempat adalah orang yang berpuasa. Jadi Ibu, di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas itu sudah jelas bahwasanya manusia atau orang yang dirindukan oleh surga yaitu yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Masya Allah. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu sangat dirindukan oleh surga.